Hai teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 18. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai Expanded Rules for Trainer. Saya adalah Alfi sebagai trainer pertama. Dan trainer yang kedua, saya Aska Shiva. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas 4 evaluasi yang dikemukakan oleh Dr. Kirkpatrick. Nah, yang pertama adalah reaction, yang kedua adalah learning, yang ketiga adalah behavior, dan yang keempat adalah result. Sebelum kita mulai masuk ke bagian pembahasan, kita perhatikan do and don'ts-nya dulu yuk. Nah, seperti yang kita sudah ketahui, sebagai trainer kita perlu memperoleh keterampilan baru setiap harinya. Oleh karena itu, pada chapter ini kami akan membahas 6 peran yang akan kita eksplor secara bersama-sama dan akan kita pelajari bagaimana cara melakukannya sebagai seorang trainer profesional. Yang terdiri dari yang pertama adalah onboarding, yang kedua adalah leading change, yang ketiga adalah coaching managers, yang keempat adalah mentoring programs, yang kelima adalah internal counseling, yang terakhir adalah building teams. Nah, tanpa panjang lebar kita masuk ke materi yang pertama, yaitu onboarding. Onboarding atau orientasi adalah proses di mana perusahaan menyambut karyawan barunya. Pada proses inilah di mana perusahaan harus menampilkan kesan pertama yang baik bagi karyawan barunya. Oleh karena itu, sebagai seorang trainer, kita perlu menciptakan pengalaman belajar yang aktif dan menyenangkan bagi karyawan-karyawan baru tersebut seperti berikut. Cara yang pertama adalah memastikan bahwa karyawan memperoleh informasi yang mereka butuhkan untuk dapat berintegrasi dalam pekerjaan mereka, yaitu dengan memfokuskan kepada informasi-informasi yang mereka perlu ketahui mengenai tempat kerja mereka, bukan mengenai info-info yang mereka rasa butuh ketahui atau menyenangkan untuk mereka ketahui. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara melakukan scavenger hunt. Selanjutnya, yang kedua adalah penting bagi kita memastikan kepada karyawan bagaimana peran mereka dalam organisasi tempat mereka berada. Nah, pada bagian kedua ini penting bagi kita juga untuk membantu membangun self-esteem yang dimiliki oleh karyawan baru tersebut. Dalam hal ini, kita perlu mengenalkan kepada mereka nilai-nilai bagaimana betapa pentingnya mereka pada perusahaan tempat mereka bekerja saat ini. Nah, oleh karena itu, kita dapat melakukan beberapa hal di dalamnya, yaitu seperti dengan membangun jembatan atau bridging antara satu ruangan ke ruangan lainnya, di mana karyawan dapat mengetahui apa yang sedang departemen mereka lakukan dan apa yang sedang departemen lain lakukan. Yang ketiga adalah memperkenalkan karyawan baru kepada rekan-rekan di departemen tempat mereka bekerja. Nah, selain itu juga penting bagi kepala perusahaan untuk terlibat dalam proses perkenalan tersebut. Jika kepala perusahaan sedang tidak berada di tempat, hal ini dapat dilakukan secara virtual. Contohnya seperti menggunakan Zoom, Gmeet, ataupun dengan Skype. Yang terakhir adalah membuat karyawan baru merasa diterima dan merasa bahwa diri mereka merupakan bagian dari tim tempat mereka bekerja. Trainer dapat membuat mereka merasa bahwa mereka telah membuat keputusan yang tepat. Nah, seperti yang kita ketahui, orientasi bukanlah suatu acara, melainkan merupakan keseluruhan dari suatu proses penerimaan karyawan baru. Oleh karena itu, organisasi biasanya akan memberikan coach atau trainer bagi karyawan baru mereka agar dapat membantu mereka menemukan jawaban dan dapat membuat mereka merasa diterima di perusahaan tempat mereka bekerja. Nah, sekarang mari kita review singkat mengenai peran yang pertama, yaitu onboarding. Nah, yang pertama itu sebagai trainer kita dapat memberikan informasi yang perlu karyawan ketahui. Lalu yang kedua, sebagai trainer kita dapat memberitahukan peran mereka dalam perusahaan dan dapat membantu mereka dalam membangun self-esteem. Lalu yang ketiga, sebagai trainer kita dapat membantu karyawan agar mengenali seluruh rekan di tempat mereka bekerja. Dan yang terakhir adalah sebagai trainer kita perlu memastikan bahwa karyawan merasa diterima di tempat mereka bekerja. Nah, sekarang kita lanjut kepada peran yang kedua, yaitu leading change. Sebagai trainer, penting bagi kita menyadari bahwa partisipan
kita terlibat aktif dan terlibat penuh dalam keberhasilan suatu proyek. Hal inilah mengapa pentingnya trainer untuk membantu memimpin adanya perubahan di dalam suatu organisasi. Dalam proses perubahan tersebut terdapat 4-7 langkah model perubahan, dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu model yang terdiri atas 6 langkah di dalamnya. Masing-masing langkah memastikan bahwa setiap langkahnya terjadi sesuai keurutan, dan di setiap masing-masing langkah tersebut memiliki cara penyelesaian masalah yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sebagai seorang trainer, penting bagi kita untuk mengetahui peran kita di setiap langkahnya. Langkah yang pertama adalah challenge the current state. Nah, pada langkah ini penting bagi trainer untuk menanamkan pengertian bahwa sesuatu dapat saja berbeda. Seperti misalnya, pilihan masa depan yang menantang sehingga trainee dapat berkembang. Biasanya mengalami langkah ini atau mengalami posisi ini ialah individu yang mendekati posisi puncak pada masa karirnya, di mana ia memikirkan atau penting bagi mereka untuk melakukan perubahan dalam organisasi tempat mereka berada. Sebagai trainer, penting bagi kita untuk membantu mereka menyadari bahwa adanya perubahan dan membantu mereka mencari cara terbaik untuk menanggulanginya. Selain itu juga, sebagai trainer, penting bagi kita untuk membantu mengingatkan mereka dalam berorganisasi dan membantu mereka dalam mengumpulkan data. Langkah yang kedua adalah harmonize and align leadership. Pada langkah ini penting bagi trainer untuk memastikan bahwa organisasi telah meninggalkan kebiasaan lamanya. Hal ini termasuk ke dalam proses unlearning, di mana organisasi diharapkan dapat menyelaraskan kepemimpinan organisasi untuk mengetahui apa kebutuhan organisasi mereka dan untuk mengidentifikasi cara yang terbaik untuk fokus pada tantangan dari perspektif sistem. Nah, pada langkah ini peran trainer adalah untuk menganalisa kesiapan organisasi dalam menghadapi perubahan yang ada. Langkah yang ketiga adalah activate commitment. Pada langkah ini, mulailah fase perencanaan dengan membentuk desain, membentuk tim perubahan desain, mempertimbangkan apa yang perlu dipertahankan, apa yang perlu diubah, bagaimana mendapatkan dukungan, dan melibatkan karyawan, serta mempertimbangkan berbagai cara agar semuanya dapat selesai atau sebelum pengimplementasi dilakukan. Pada tahap ini juga, trainee akan diminta untuk mempelajari atau menemukan alat yang bertujuan untuk mengembangkan rencana pengimplementasian agar terjadi proses perubahan. Nah, di langkah ini, tugas trainer adalah melatih tim manajemen perubahan dan memfasilitasi pembuatan dokumen. Selain itu juga, trainer dapat diminta untuk melatih bagaimana cara penolakan terhadap perubahan. Langkah keempat adalah nurture and formalize a design. Pada langkah ini penting bagi trainer untuk dapat mendorong agen perubahan dalam mempergunakan sejumlah alat yang dapat membantu mereka dalam memformalkan desain. Seperti contohnya dalam merumuskan penilaian risiko, lalu menggunakan matriks yang sesuai, dan alat pengimplementasian lainnya. Nah, tugas trainer pada langkah ini adalah trainer dapat bekerja dengan banyak alat yang dapat membantu proses perubahan, seperti menggunakan penilaian risiko, lalu menganalisis sumber kekuatan, dan lain-lain. Selain itu juga, trainer mungkin dapat mengeksplorasi aspek dari sistem organisasi tersebut. Langkah kelima atau guide implementation adalah langkah di mana mereka atau organisasi mulai melakukan tindakan. Pada langkah ini, organisasi mulai menyibukkan diri guna memastikan bahwa rencana yang telah dibuat sebelumnya berjalan sesuai dengan rencana. Pada langkah ini juga, organisasi diharapkan melihat peluang jangka pendek guna memastikan bahwa rencana yang telah dibuat sebelumnya dapat berjalan sesuai keinginan. Tujuan melihat peluang jangka pendek adalah sebagai batu loncatan agar perusahaan atau organisasi terus termotivasi untuk melakukan pengimplementasian. Nah, tugas trainer pada langkah ini adalah trainer diharapkan dapat membuka percakapan dalam organisasi. Langkah terakhir atau yang keenam adalah evaluate and institutionalize the change. Nah, setelah pengimplementasian selesai, pentingnya bagi organisasi untuk menerima perubahan yang telah terjadi secara permanen. Pada langkah ini juga pentingnya menanamkan adanya perubahan dalam budaya organisasi dan menjadikannya dalam kenyataan. Dalam langkah ini juga menekankan dan mendorong organisasi untuk siap dalam menghadapi perubahan yang akan mungkin terjadi di kemudian hari. Nah, untuk itu tugas trainer pada langkah ini adalah trainer diharapkan dapat mengevaluasi perubahan yang telah terjadi tersebut. Nah, kunci untuk berhasil dalam mengelola perubahan adalah dengan berkomunikasi yang kuat dan efektif.
Selain itu juga saat organisasi Anda berubah melalui upaya dari tim manajemen perubahan, Anda juga dapat memperoleh keterampilan-keterampilan baru lainnya yang dapat membantu diri Anda dalam mengembangkan diri Anda sendiri. Untuk contoh Harmonize and Align Leadership, salah satunya trainer dapat menggunakan matriks keputusan dalam memilih anggota tim. Berikut adalah potongan dari tabel matriks keputusan dalam memilih anggota tim, dan untuk melihat lebih lengkapnya, teman-teman semua silakan membuka buku Active Training pada halaman 325. Nah, sekarang kita review singkat mengenai peran trainer dalam proses leading change. Yang pertama yaitu challenge the current state, yang kedua harmonize and align leadership, yang ketiga activate commitment, yang keempat nurture and formalize a design, yang kelima adalah guide implementation, dan yang terakhir adalah evaluate and institutionalize the change. Nah, sekarang lanjut kepada peran yang ketiga adalah coaching manager. Seperti yang Anda ketahui, peran trainer adalah mengembangkan keahlian individu, menutup kesenjangan keterampilan antara tenaga kerja, dan meningkatkan pengetahuan antara kemitraan Anda dengan manajer Anda. Nah, mungkin Anda tidak mengetahui nih bagaimana cara berpikir manajer Anda di masa lalu, dan mungkin inilah tugas Anda untuk memulai meminta mereka untuk memikirkan dan mempelajari proses tersebut. Nah, selain itu juga trainer perlu menjelaskan peran mereka sebagai manajer pengembangan dan membantu mereka menemukan cara yang tepat untuk mengembangkan cara bekerja yang dapat dilakukan kepada karyawan di tempat kerja mereka. Nah, dalam bagian ini kami telah merangkum 4 ide bagaimana cara membimbing karyawan secara anggun. Nah, yang pertama adalah membantu manajer dalam menemukan cara bagaimana mengembangkan data karyawan dan menentukan tugas kerja. Dalam hal ini menuntut manajer agar dapat berpikir dalam jangka panjang. Yang selanjutnya adalah membantu manajer berpikir secara berbeda. Nah, jika manajer telah memikirkan apa yang ingin dia capai, maka ia akan memikirkan cara yang berbeda untuk mencapai hal tersebut. Selain itu, jika manajer dapat melakukan hal tersebut, hal ini dapat membantu mereka dalam mencapai pengembangan yang ingin mereka capai. Nah, yang ketiga adalah trainer dapat bekerja sama dengan manajer untuk menganalisis karyawan mana yang memiliki keterampilan yang paling dibutuhkan untuk dapat memperoleh pencapaian yang lebih banyak. Selain itu juga, trainer dapat membantu manajer untuk memilih tugas mana yang cocok untuk masing-masing karyawan tersebut. Nah, yang terakhir adalah trainer dapat membantu manajer dalam memikirkan cara yang tepat untuk mendelegasikan pekerjaan mereka. Selain itu juga, keuntungan akan terjadi bila manajer telah belajar dan dapat menerapkan komponen tugas dalam sehari-harian mereka ke dalam komponen tugas pengembangan. Sekarang mari kita review singkat peran ketiga trainer dalam proses perubahan adalah coaching managers, di mana yang pertama, trainer dapat membantu manajer dalam mempelajari bagaimana cara yang tepat dalam melakukan pengembangan data karyawan dan dalam merancang tugas kerja. Yang kedua, trainer dapat menunjukkan kepada manajer bagaimana cara yang tepat untuk berpikir berbeda. Yang ketiga adalah trainer dapat membimbing manajer dalam menganalisis keterampilan yang dimiliki oleh karyawan. Dan yang terakhir adalah trainer dapat membantu manajer untuk menemukan cara yang tepat dalam mendelegasikan pekerjaan mereka. Sebelum melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, kita istirahat sejenak dulu yuk. Halo semuanya, saya Aska Syifa, trainer kedua. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang diawali dengan pertama, mentoring program, dan yang kedua, internal counseling, dan yang ketiga adalah building teams. Dalam mentoring programs, terdapat seorang mentor yang diartikan sebagai konselor atau guide yang dapat dipercaya. Hubungan mentoring sendiri, setidaknya terdapat 2 orang atau lebih yang akan mendapatkan hal berharga dalam pengetahuan, wawasan, keterampilan baru, dan yang lainnya sebagai hasil dari partisipasi hubungan tersebut. Dan di dalam mentoring programs, mentor memiliki peran-peran yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Menemukan dan membuat proses yang cocok untuk hubungan antara mentor dan trainee.
mendesain survei kesiapan untuk mentor dan trainee, merancang dan melaksanakan mentoring training program, menentukan cara menciptakan peluang adanya global mentoring, mengidentifikasi cara penggunaan media sosial untuk memfasilitasi mentoring, membuat rencana evaluasi untuk mengukur keberhasilan program mentoring, dan yang terakhir, menentukan pendekatan yang diversity untuk program mentoring. Pengetahuan mendalam dari para konsultan internal mengenai organisasi dapat menciptakan kesulitan dalam bersikap netral. Maka dari itu, trainer dipanggil untuk dapat menguasai adanya upaya perubahan, menentukan sistem untuk proyek di masa mendatang, juga proyek-proyek tingkat tinggi lainnya. Bev Scott dan Kim Barnes melihat adanya peran konsultan internal yang baru, yang terdiri dari yang pertama, performance consultant, yang kedua, trusted advisor, dan yang ketiga, change leader. Yang harus dilakukan untuk dapat menjadi seorang konsultan internal yang sukses adalah untuk mendapatkan kepercayaan juga kredibilitas kepada semua orang di organisasi, termasuk kepada pemimpin dan karyawan. Bekerja sebagai tim adalah salah satu cara dari para trainer untuk dapat menyelesaikan permasalahan. Adanya ketergantungan terhadap orang lain, juga kebutuhan untuk bekerja sama merupakan salah satu cara untuk dapat mencapai tujuan tim. Tim yang efektif adalah tim yang dapat berkomunikasi dengan baik. Sayangnya, masih banyak ditemukan para karyawan yang hanya mengetahui saja pentingnya komunikasi dan kerja tim, tetapi tidak mempraktikkan hal yang diketahuinya itu. Penting juga untuk mengetahui masa lalu, juga ekspektasi dari para anggota yang ada dalam tim untuk dapat mencapai tujuan dari tim tersebut. Team skills meliputi hal-hal seperti menetapkan tujuan dan peran yang jelas, komunikasi yang terbuka, dan pengambilan keputusan yang efektif. Keterampilan kritis lainnya yang dapat diperhatikan dalam team skills adalah mengetahui bagaimana menyeimbangkan partisipasi, menghargai keragaman, mengelola konflik, dan menciptakan suasana yang positif. Tim menjadi efektif jika anggota tim kooperatif dan adanya kepemimpinan yang partisipatif. Team building dimulai dengan cara yang sama seperti cara active training dimulai. Trainer akan mengumpulkan informasi. Salah satu cara yang baik untuk memulainya dengan menggunakan kuesioner. Data yang trainer kumpulkan dari kuesioner, wawancara, atau metode lain disampaikan kembali secara anonim kepada tim untuk digunakan selama kegiatan intervensi. Trainer juga akan membuka team building dengan cara yang sama seperti trainer membuka active training event. Trainer juga perlu untuk mengidentifikasi aktivitas untuk memastikan bahwa setiap orang berbicara setidaknya sekali. Masing-masing peran ini memperluas adanya tanggung jawab, peluang, dan perkembangan. Nah, pembahasan kali ini sudah selesai. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.